Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas S4B, akan menjelaskan materi tentang laju reaksi. Di mana yang beranggotakan? Yang pertama, Aisyah Maharani, NPM 2019-13500-268. Yang kedua, Ida Hapti dengan NPM 2019-13500-280. Yang ketiga, Oki Liana dengan NPM 2019-13500-299. Yang keempat, Maria Kristiana dengan NPM 2019-13500-406. Mari disimak penjelasan materi dari kelompok kami. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan m/s atau molar per detik. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam suatu reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Molaritas adalah ukuran yang menyatakan banyak mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya, ataupun disimbolkan dengan X. Nah, jadi laju reaksi itu dapat berjalan dengan cepat maupun lambat tergantung pada zat-zat reaktan yang saling bereaksi. Dan mengeluarkan laju reaksi dilakukan dengan memperhitungkan molaritasnya, di mana molaritas digunakan karena tidak semua zat bereaksi yang digunakan bersifat murni, sehingga ada yang sudah tercampur menjadi bentuk larutannya sendiri. Rumus laju reaksi yaitu V sama dengan delta X per delta T, atau delta X sama dengan N per V, di mana V sama dengan laju reaksi atau M per S. Delta X sama dengan perubahan konsentrasi molar zat atau disimbolkan dengan M. Delta T sama dengan perubahan waktu atau disimbolkan dengan S. M sama dengan jumlah mol zat terlarut atau disimbolkan dengan mol. V sama dengan volume larutan atau ruangan gas dengan disimbolkan L. Sekarang persamaan laju reaksi dengan rumus V sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y, di mana K sama dengan konstanta atau tetapan laju reaksi. X sama dengan orde atau tingkatan reaksi terhadap A. Y sama dengan orde atau tingkatan reaksi terhadap B. Sehingga X sama dengan Y sama dengan orde reaksi totalnya sendiri. Catatannya, di mana kelajuan reaksi semakin lama akan semakin kecil nilainya apabila yang pertama, jumlah reaktan yang semakin berkurang dan pada akhirnya bernilai 0, atau reaksi pun selesai. Yang kedua, jumlah produk yang semakin bertambah dan pada akhirnya bernilai tetap, atau reaksi selesai.
Persamaan laju reaksi juga dapat dikaitkan dengan laju perubahan konsentrasi suatu reaktan, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana pada reaksi A plus B menjadi C plus D. Nah, untuk reaksi dengan reaktan A dan B menghasilkan produk C dan D, seperti pada rumus persamaan reaksi berikut, di mana seiring waktu, jumlah molekul reaktan A dan B akan berkurang dan jumlah molekul produk C dan D akan bertambah. Dan rumus laju reaksi atau disimbolkan dengan V, yaitu tanda negatif pada laju perubahan konsentrasi reaktan A dan B atau reaktan ditujukan agar nilainya positif. Sebagaimana laju reaksi adalah besaran yang nilainya harus selalu positif. Satuannya adalah MS pangkat min 1 atau mol L pangkat min 1 S pangkat min 1 dengan A kecil dikali A besar plus B kecil dikali B besar menjadi C kecil dikali C besar plus D kecil dikali D besar. Sehingga delta A per delta T sama dengan A2 dikurang A1 per T2 dikurang T1, di mana T2 lebih besar daripada T1. Sehingga V sama dengan min 1 per A dikali delta A per delta T sama dengan min 1 per B dikali delta B per delta T sama dengan plus 1 per C dikali delta C per delta T sama dengan plus 1 per D dikali delta D per delta T. Manfaat laju reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman perlu mengetahui dengan mempelajari laju reaksi, kita dapat mengetahui bahwa reaksi itu dapat berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya saja, luas permukaan. Jika kita mengetahui bahwa luas permukaan itu dipengaruhi oleh laju reaksi, pasti kita akan memperkecil luas permukaan suatu zat sebelum mengolahnya. Contoh yang pertama, dalam pembuatan kertas, bahan baku pembuat kertas digerus terlebih dahulu untuk membuat bubur kertas agar memperluas permukaan bidang tertentu sehingga campuran menjadi homogen dan reaksi berlangsung sempurna. Contoh yang kedua, bahan baku yang sering ditambang tersedia dalam bentuk butir-butiran kasar. Untuk mempercepat pengolahan selanjutnya,
Butiran-butiran tersebut dihancurkan sampai halus. Nah, contoh yang ketiga, dalam pembuatan roti, kita bisa menambahkan ragi yang berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksinya. Order reaksi. Dari persamaan laju reaksi, ada suatu istilah, yaitu order reaksi dan konstanta laju reaksi. Nah, sebelum itu, teman-teman perlu mengetahui apa itu order reaksi. Order reaksi adalah pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi suatu zat atau bilangan pangkat yang menyatakan naiknya laju reaksi akibat naiknya konsentrasi. Jadi, order reaksi ini tidak ditentukan dari koefisien reaksi, tapi dari data eksperimen, yang dimana order reaksi ini tidak ada hubungannya dengan koefisien reaksi. Jika keduanya menunjukkan angka yang sama, itu hanya merupakan kebetulan saja. Order reaksi hanya dapat ditentukan melalui eksperimen. Jadi, nilai suatu order reaksi dapat berupa bilangan positif, pecahan, 0, atau negatif. Secara sistematis, nilai order reaksi total adalah penjumlahan order reaksi seluruh zat reaktan. Contohnya, P sama dengan Ka kali B, order reaksi total sama dengan 2, P sama dengan K, A per B, order reaksi total sama dengan 0, P sama dengan K, A pangkat 2 kali B, order reaksi total sama dengan 3, P sama dengan K, A pangkat min 2 kali B pangkat 1, order reaksi total sama dengan min 1. Macam-macam order reaksi. Yang pertama, order reaksi total 0. Ini adalah grafik dari order reaksi total 0 tersebut, yang dimana pada order reaksi 0 ini, laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi zat atau konstan. Jadi, reaksi order 0 ini berarti laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi per reaksi. Hal ini dapat terjadi apabila beberapa perubahan mengatur laju reaksi. Yang kedua, order reaksi total 1. Ini merupakan grafik dari order reaksi total tersebut, dan order reaksi total 1 ini merupakan reaksi yang menunjukkan hubungan laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi, yakni jika konsentrasi per reaksi dinaikkan X kali, maka laju reaksi akan bertambah sebesar X kali. Dan pada order reaksi total ini, pertambahan laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi zat. Apabila konsentrasi reaktan reaksi order 1 dikali faktor N, maka nilai laju reaksi adalah N lebih besar. Yang ketiga, order reaksi total 2.
Ini adalah grafik dari order reaksi total 2, yang dimana apabila konsentrasi reaktan reaksi order 1 dikali faktor N, maka nilai laju reaksinya adalah N2 lebih besar. Dan order reaksi total 2 ini merupakan reaksi yang menunjukkan hubungan laju reaksi kuadrat dengan konsentrasi per reaksi, yakni jika konsentrasi per reaksi dinaikkan X kali, maka laju reaksi akan bertambah sebesar X pangkat 2 kali. Konstanta laju reaksi ialah tetapan yang harganya bergantung pada jenis reaksi, suhu, dan katalis. Nilai konstanta laju reaksi berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Semakin cepat reaksi berlangsung, maka nilai K semakin besar. Dan nilai konstanta laju reaksi berbanding lurus dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu reaksi, maka nilai K semakin besar. Kelajuan suatu reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini dapat dijelaskan menggunakan teori dan praktik atau eksperimen. Secara eksperimen, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi terdapat. Pertama, variabel bebas atau manipulasi. Yang dimaksud variabel bebas atau manipulasi ialah variabel yang dapat diubah-ubah dalam eksperimen. Contoh, ukuran keping pualam atau faktor luas permukaan, konsentrasi zat atau faktor konsentrasi. Yang kedua, ada variabel terkontrol. Yang dimaksud variabel terkontrol ialah variabel yang dibuat tetap dalam seluruh eksperimen. Contoh, larutan yang diubah-ubah konsentrasinya, walaupun konsentrasinya berubah tetapi jenis larutannya tetap. Yang ketiga, ada variabel terikat atau respon. Yang dimaksud variabel terikat atau respon ialah variabel yang dihasilkan eksperimen. Contoh, dari seluruh eksperimen terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dihasilkan data berupa laju reaksi dan lama reaksi atau waktu. Oke, di slide teori tumbukan, yang dimaksud teori tumbukan ialah partikel-partikel reaktan harus saling bertumbukan untuk bereaksi. Tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan untuk bertumbukan efektif disebut energi aktivasi. Pada saat tumbukan untuk memutus ikatan yang sudah ada sebelumnya dan membentuk semua ikatan baru. Hal ini menghasilkan produk reaksi, meningkatkan konsentrasi partikel reaktan, atau menaikkan suhu. Sehingga
menimbulkan lebih banyak benturan dan oleh karena itu banyak tumbukan yang lebih berhasil dan meningkatkan laju reaksi. Di sini terdapat gambar dengan adanya suatu reaksi dapat terjadi, energi tumbukan minimum harus terpenuhi. Maka dari itu, agar terjadinya reaksi, molekul yang bertumbukan harus memiliki energi kinetik sama dengan atau lebih besar daripada energi aktivasi. Apabila energi kinetik lebih kecil daripada energi aktivasi, molekul akan tetap utuh dan mengakibatkan tidak terjadinya suatu reaksi. Selanjutnya, ada laju reaksi bergantung pada pertama, ada orientasi atau arah tumbukan partikel. Yang disebut orientasi tumbukan partikel ialah pada reaksi umumnya, partikel harus dalam orientasi yang tertentu ketika bertumbukan agar tumbukan yang terjadi efektif menghasilkan reaksi. Sebagai contoh, perhatikan beberapa tumbukan yang mungkin terjadi antara molekul gas NO dan molekul gas NO3 dalam reaksi. NO dalam wujud gas ditambah NO3 dalam wujud gas menjadi 2NO2 dalam wujud gas. Yang kedua, ada frekuensi terjadinya tumbukan partikel. Ialah semakin sering terjadinya tumbukan partikel atau frekuensi tumbukan tinggi, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga laju reaksi juga menjadi semakin cepat. Yang ketiga, ada energi partikel reaktan yang bertumbukan. Ialah energi partikel reaktan yang bertumbukan harus melampaui energi aktivasi, yakni energi penghalang terjadinya reaksi, sehingga reaksi dapat terjadi bila energi aktivasi semakin rendah, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Konsentrasi adalah jumlah mol dalam 1 liter pelarut. Satuan konsentrasi yang digunakan adalah molaritas. Semakin tinggi konsentrasi, maka tumbukan antar molekul akan semakin sering terjadi dan reaksi akan berlangsung semakin cepat. Yang kedua, luas permukaan bidang sentuh. Luas permukaan bidang sentuh memiliki peranan yang sangat penting, karena semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Begitu pula, apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Yang ketiga, temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi energi kinetik dari partikel reaktan, sehingga frekuensi tumbukan dan energi tumbukan meningkat. Oleh karena itu, semakin tinggi temperatur, laju reaksi juga semakin cepat. Jadi,
Temperatur pada laju reaksi akan semakin cepat bila suhunya naik. Yang keempat, katalisator. Katalisator adalah zat selain reaktan yang ditambahkan pada suatu reaksi kimia. Katalisator adalah zat kimia yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terpakai dalam reaksi tersebut. Jika katalis ditambahkan pada reaktan, kedua zat tersebut bereaksi membentuk zat yang sangat mudah bereaksi dengan zat reaktan yang lain, sehingga zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terkonsumsi di dalam reaksi tersebut. Katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibanding jalur reaksi tanpa katalis sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kelima, suhu. Suhu saat reaksi berlangsung mempengaruhi seberapa cepat reaksi berlangsung. Jadi, jika suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Yang keenam, wujud fisik reaktan. Reaktan yang bereaksi dalam wujud fisik atau fasa yang sama, semuanya gas atau semuanya cair. Jika reaktan yang bereaksi berbeda wujud fisik atau fasa, tumbukan yang efektif hanya terjadi pada bagian antar fasa. Jadi, reaksi dengan reaktan-reaktan berbeda fasa dibatasi oleh luas permukaan kontak reaktan. Oleh karena itu, semakin luas permukaan kontak reaktan per unit volume, maka semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan partikel reaktan dan laju reaksi meningkat. Selanjutnya, contoh reaksi dan rumus laju reaksi dari hasil eksperimen. Di sini ada 5 reaksi. Untuk reaksi yang pertama adalah 2H2 dalam wujud gas ditambah 2NO dalam wujud gas menjadi 2H2O dalam wujud gas ditambah N2 dalam wujud gas. Untuk rumus laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali H2 dikali NO pangkat 2. Untuk reaksi yang keduanya adalah H2 dalam wujud gas ditambah I2 dalam wujud gas menjadi 2HI dalam wujud gas. Rumus laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali H2 dikali I2. Untuk reaksi yang ketiganya adalah 2HI dalam wujud gas menjadi H2 dalam wujud gas ditambah I2 dalam wujud gas. Untuk rumus laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali HI pangkat 2. Untuk reaksi yang keempatnya adalah 2H2 dalam wujud gas ditambah SO2 dalam wujud gas menjadi 2H2O dalam wujud gas ditambah S dalam wujud gas. Untuk rumus laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali H2 dikali SO2. Dan untuk reaksi yang kelima adalah 2H2O2 dalam wujud aqueous
menjadi 2H2O dalam wujud liquid ditambah O2 dalam wujud gas. Untuk rumus laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali H2O2 pangkat 2. Selanjutnya, contoh soal yang pertama. Gas nitrogen oksida dan gas klorin bereaksi pada suhu 300 Kelvin menurut persamaan 2NO dalam wujud gas ditambah Cl2 dalam wujud gas menjadi 2NOCl dalam wujud gas. Laju reaksi diikuti dengan mengukur pertambahan konsentrasi NOCl dan diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada 5 percobaan dengan Cl2, NO, dan laju pembentukan NOCl. Untuk percobaan pertama, Cl2-nya 0,10, NO-nya 0,10, laju pembentukan NOCl-nya 0,0001. Untuk percobaan yang keduanya, Cl2-nya 0,10, NO-nya 0,20, laju pembentukan NOCl-nya 0,0004. Untuk percobaan yang ketiga, Cl2-nya 0,10, NO-nya 0,30, laju pembentukan NOCl-nya 0,0009. Untuk percobaan yang keempat, Cl2-nya 0,20, NO-nya 0,10, laju pembentukan NOCl-nya 0,0002. Dan untuk percobaan yang kelima, Cl2-nya 0,30, NO-nya 0,10, laju pembentukan NOCl-nya 0,0003. Dan untuk soalnya, yang A, tentukan order reaksi terhadap NO terhadap Cl2 dan order reaksi total. Yang B, tulis rumus laju reaksi. Yang C, hitung harga K. Untuk penyelesaiannya, yang A, order reaksi terhadap NO. Untuk menentukan tingkat reaksi terhadap NO, kita gunakan konsentrasi mol Cl2 yang sama, yaitu percobaan 1 dan 2. R1 per R2, yang dimana R1-nya 0,0001 per R2-nya 0,0004 sama dengan K dikali Cl2 1 pangkat M dikali NO 1 pangkat N per K dikali Cl2 2 pangkat M dikali NO 2 pangkat N. Yang artinya K dikali 0,1 mol L pangkat min 1 pangkat M dikali 0,1 mol L pangkat min 1 pangkat N per K dikali 0,1 mol L pangkat min 1 pangkat M dikali 0,2 mol L pangkat min 1 pangkat N. Hasil dari 0,0001 per 0,0004 ialah 1/4 sama dengan 1/2 pangkat N. Kenapa? Karena 0,1 mol L pangkat min 1 pangkat M dicoret sama 0,1 mol L pangkat min 1 pangkat M. K-nya juga dicoret. Jadi, hasil dari 0,1 mol L pangkat min 1 pangkat M per 0,2 mol L pangkat min 1 pangkat N hasilnya 1/2 pangkat M. 1/4 dijadikan dengan 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat N, yang dimana
N-nya adalah 2. Jadi, order reaksi terhadap NO adalah 2. Untuk order reaksi terhadap Cl2, untuk menentukan tingkat reaksi terhadap Cl2-nya, kita gunakan konsentrasi mol NO yang sama, yaitu percobaan 1 dan 4. R1 per R4, yang dimana R1-nya 0,0001 mol L pangkat min 1 detik pangkat min 1 per R4-nya 0,0002 mol L pangkat min 1 detik pangkat min 1 sama dengan K dikali Cl2 1 pangkat M dikali NO 1 pangkat N per K dikali Cl2 4 pangkat M dikali NO 4 pangkat N. Yang artinya K dikali 0,10 mol L pangkat min 1 pangkat M dikali 0,10 mol L pangkat min 1 pangkat N per K dikali 0,20 mol L pangkat min 1 kali M dikali 0,10 mol L pangkat min 1 pangkat M. Hasil dari 0,0001 per 0,00002 itu adalah 1 per 2, sama dengan 1 per 2 pangkat M. Kenapa? Karena 0,10 L pangkat min 1 pangkat N per 0,10 mol L pangkat min 1 pangkat N dicoret, dan K-nya juga dicoret. Dan hasil 0,10 per 0,020 itu adalah 1 per 2 pangkat M. Jadi, M-nya sama dengan 1. Jadi, order reaksi terhadap Cl2 adalah 1. Untuk order reaksi total, M ditambah N, yang dimana M-nya itu adalah untuk Cl2 dan N-nya adalah untuk NO. Jadi, 1 tambah 2 sama dengan 3. Dan untuk soal yang B, rumus laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali Cl2 dikali NO pangkat 2. Untuk soal yang C, hitung harga K. Untuk menghitung harga K, hanya mengambil satu percobaan saja. Di sini kami memilih percobaan nomor 5. Dengan rumus R sama dengan K dikali Cl2 dikali NO pangkat 2. R-nya 0,0003 mol L pangkat min 1 detik pangkat min 1 sama dengan K dikali 0,3 mol L pangkat min 1 dikali 0,10 mol L pangkat min 1 pangkat 2. Yang dimana K sama dengan 0,0003 mol L pangkat min 1 detik pangkat min 1 per 0,003 mol pangkat 3 L pangkat min 3. Hasil 0,003-nya itu perkalian dari 0,3 dikali 0 pangkat 10 pangkat 2. Dan untuk hasil K-nya itu 0,1 mol L pangkat min 1 detik pangkat min 1 per mol pangkat 3 L pangkat min 3. Dan di mana di sini molnya dicoret dan L-nya juga dicoret. Jadi hasil K-nya adalah 0,1 L pangkat 2 per mol pangkat 2 detik. Selanjutnya, contoh soal yang kedua.
Pada temperatur 27 derajat Celcius, gas brom dapat bereaksi dengan nitrogen monoksida. Menurut persamaan reaksi, 2NO ditambah Br2 menjadi 2NOBr. Data hasil eksperimen dari reaksi itu adalah sebagai berikut. Di sini ada 5 percobaan dengan konsentrasi awal NO, Br, dan laju reaksi. Untuk percobaan yang pertama, NO-nya 0,1, Br-nya 0,05, laju reaksinya 6. Untuk percobaan yang kedua, NO-nya 0,1, Br-nya 0,10, laju reaksinya 12. Untuk percobaan yang ketiga, NO-nya 0,1, Br-nya 0,20, laju reaksinya 24. Untuk percobaan yang keempat, NO-nya 0,2, Br-nya 0,05, laju reaksinya 24. Untuk percobaan yang kelima, NO-nya 0,3, Br-nya 0,05, laju reaksinya 54. Dan untuk soal yang A, order reaksi terhadap NO. Yang B, order reaksi terhadap Br2. Yang C, order reaksi total. Yang D, persamaan laju reaksinya. Untuk penyelesaiannya, rumus persamaan laju reaksi adalah R sama dengan K dikali NO pangkat X dikali Br2 pangkat Y. Untuk soal yang A, meminta order reaksi terhadap NO. Untuk menentukan tingkat reaksi terhadap NO, kita gunakan konsentrasi mol Br2 yang sama, yaitu percobaan 1 dan 4. R1 per R4, yang dimana R1-nya 6 dan R4-nya 24. Jadi 6 per 24, sama dengan NO1 per NO4 pangkat M, yang dimana NO1-nya 0,1 per NO4-nya sama dengan 0,2. Jadi 0,1 per 0,2 pangkat M. 6 per 24 hasilnya 1 per 4. 0,1 per 0,2 hasilnya 1 per 2 pangkat M. Jadi untuk M-nya sama dengan 2. Dan untuk soal yang B, meminta order reaksi terhadap Br2. Untuk menentukan tingkat reaksi terhadap Br2, digunakan konsentrasi mol NO yang sama, yaitu percobaan 1 dan 2. R1 per R2, yang dimana R1-nya 6 dan R2-nya 12, jadi 6 per 12, sama dengan Br2 1 per Br2 2 pangkat N. Yang dimana Br21-nya itu 0,05 per Br2-nya 2 itu 0,10, jadi 0,05 per 0,10 pangkat N. 6 per 12 hasilnya 1 per 2, sama dengan 0,05 per 0,10 sama dengan 1 per 2 pangkat N. Jadi untuk N-nya sama dengan 1. Untuk soal yang C, meminta order reaksi total. Tingkat reaksi order total adalah M tambah N, yang dimana M-nya adalah NO dan N-nya adalah Br2. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan untuk soal yang ke D, meminta persamaan laju reaksinya. Itu adalah R sama dengan K dikali NO pangkat 2 dikali Br2. Demikianlah presentasi materi laju reaksi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Mohon dimaklumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.